kabar anak-anak kelas 4A, B, C, dan D? Hari ini kita belajar bahasa Indonesia kembali. Sekarang sudah hari Selasa kembali ya. Tanggal berapa? Sekarang sudah tanggal 30 Maret 2021, akhir bulan ya. Nanti kita menuju ke bulan April. Sebentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan ya, bulan saum. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, kemudian kekuatan untuk menjalankan ibadah saum. Nah, kembali lagi ke pelajaran. Hari ini Bu Guru akan membahas tentang unsur-unsur cerita fiksi. Nah, anak-anak boleh buka bukunya di buku Prima PH 4H halaman 17 dan halaman 18. Nah, tapi sebelum anak-anak menyimak cerita tentang yang nanti akan dibacakan oleh guru, kita lihat dulu unsur-unsur cerita fiksi. Sebelumnya kita baca doa bersama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Unsur-unsur cerita fiksi. Unsur-unsur cerita fiksi yang pertama adalah tema cerita. Tema cerita adalah inti persoalan yang mendasari suatu cerita. Jadi, di tema itu apa sih persoalannya yang mendasari di cerita itu? Yang kedua, latar cerita adalah gambaran tempat, waktu, atau situasi yang terjadinya, maaf ini salah ketik ya, situasi terjadinya peristiwa. Kemudian yang ketiga adalah tokoh cerita. Tokoh cerita itu pemeran ya, atau yang yang jadi tokoh utama dalam cerita itu. Kemudian yang keempat adalah pesan cerita. Pesan cerita itu amanat yang terkandung dalam cerita yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Dan yang terakhir adalah alur cerita. Alur cerita itu adalah urutan rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Alurnya itu nanti yang dibahas alurnya ada dua ya. Nah, alur cerita dua. Alur maju yaitu rangkaian cerita yang susunannya sesuai dengan urutan waktu, perihal, atau cerita yang bergerak maju ke depan. Misalnya menceritakan anak dari bayi sampai usia balita tuh ya, maju ya ke sini sampai besar, sampai balita maksudnya. Yang kedua adalah alur mundur, yaitu rangkaian cerita yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu perihal atau ceritanya yang bergerak mundur. Ya, nama lainnya flashback ya. Contohnya, pada zaman dahulu hiduplah seekor kancil yang sedang berlomba dengan kura-kura. Kancil, "Kur, aku pasti menang," kata kura-kura. "Tidak, kau pasti kalah." Dan akhirnya kura-kura yang menang lomba. Nah, atau flashback itu misalnya menceritakan seorang tentara, ya. Tentara itu sekarang sudah pensiun. Nah, si pengarang itu menceritakan sebelum pensiun bapak tentara tersebut. Itu namanya flashback ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak boleh buka bukunya ya. Halaman 17 dan 18. Di buku Prima PH 4A. Ya, disimak ya. Bu Guru yang bercerita, anak-anak yang mendengarkan. Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala di sebuah utara kota Garut ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air. Oleh sebab itu,
Sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Sayangnya, para penduduk di desa itu tetap miskin. Mereka menanam padi, menuai yang sudah kuning, lalu menjualnya kepada seorang tengkulak atau pedagang perantara. Semenjak suaminya meninggal, Nyai Bagendit mendapat warisan berupa kekayaan yang melimpah. Sayangnya, hal tersebut membuat Nyai Bagendit menjadi kikir dan congkak. Nyai Bagendit paling senang mengadakan pesta dan gemar memamerkan harta bendanya kepada warga sekitar. Akan tetapi, ia tidak pernah mau membantu warga yang sedang kesulitan. Setiap kali warga datang meminta bantuan, Nyai Bagendit akan menolaknya dengan angkuh. Warga sangat tidak menyukai perangai, namun mereka tidak dapat berbuat apapun juga. Pada suatu hari, di tengah-tengah pesta, datanglah seorang pengemis. "Nyai, tolong beri hamba makanan sedikit saja," kata pengemis itu. Nyai Bagendit sangat marah dan mengusir pengemis. "Pergilah kau dari rumahku." Pengemis itu pun pergi dengan perasaan sedih. Keesokan harinya, di desa itu terjadi sesuatu yang aneh. Tiba-tiba di sebuah jalan di desa tersebut ditemukan sebuah tongkat yang tertancap di tanah. Tidak ada satupun yang dapat mencabut tongkat itu, walaupun sudah mencoba beramai-ramai. Akhirnya datanglah pengemis yang sebelumnya sudah diusir oleh Nyai Bagendit, dan dengan mudah dia mencabut tongkat tersebut. Cabutnya langsung bisa diambil tongkat. Setelah dicabut, mengalirlah air dari tempat tongkat dicabut. Makin lama semakin deras. Keadaan tersebut membuat para penduduk takut tenggelam. Mereka segera mengungsi mencari tempat yang aman. Namun, Nyai Bagendit tidak mau meninggalkan rumahnya yang penuh dengan harta dan perhiasan. Ia pun akhirnya tenggelam bersama rumah dan isi. Tempat tersebut kini berubah menjadi sebuah danau yang kemudian dinamakan Situ Bagendit. Nah, guru sudah selesai membaca cerita tentang Situ Bagendit yang ada di halaman 17 dan halaman 18. Sekarang kita lihat unsur-unsur ceritanya. Tadi ceritanya Nyai Bagendit bagaimana sifatnya? Tadi kan ada pengemis, kepada penduduk juga dia tidak mau membantu dan congkak, sombong. Jadi tema cerita Situ Bagendit itu adalah seseorang yang bersikap jahat nanti akan mendapat balasan. Apa? Kan Nyai Bagendit tidak mau membantu dengan tetangga, kemudian juga tidak mau memberi makan pengemis. Akhirnya dia tenggelam bersama hartanya, ya. Yang kedua, latar cerita. Di sana disebutkan nih di latar cerita. Coba lihat di halaman pertamanya. Pada zaman dahulu, tuh itu namanya latar cerita. Selanjutnya yang ketiga, tokoh cerita. Tadi tokoh ceritanya adalah Nyai Endit, ya, asalnya Nyai Endit. Itu tokoh utamanya. Pengemis, tokoh tambahan, kemudian para penduduk yang tidak begitu masuk atau tidak berperan dalam cerita disebut tokoh latar. Pesan ceritanya, tadi kan Nyai Bagendit orang kaya, tapi congkak teh sombong, kemudian tidak mau membantu dan tidak mau memberi makanan sedikit pun kepada pengemis. Nah, jadi amanatnya apa?
Keserakahan pada harta benda akan mencelakakan diri kita. Di situ yaitu Nyai Bagendit ya. Alur ceritanya itu kan dari zaman dahulu sampai Nyai Bagenditnya, Nyenditnya tenggelam sama hartanya. Jadi alur ceritanya adalah maju ya. Nah, kita lihat lagi unsur-unsur cerita Situ Bagendit. Tema cerita, seseorang yang bersikap jahat akan mendapat balasannya. Latar cerita pada zaman dahulu boleh ya. Tokoh cerita Nyendit, tokoh utama, pengemis, tokoh tambahan, para penduduk, tokoh latar. Pesan cerita atau amanat, keserakahan pada harta benda akan mencelakakan diri sendiri. Maksudnya bukan diri kita ya, diri sendiri. Kemudian alur ceritanya maju. Nah, anak-anak, guru sudah membahas tentang unsur-unsur cerita, yaitu contohnya di sini adalah Situ Bagendit. Dari cerita dari mana Situ Bagendit itu anak-anak tadi diterangkan kalau Situ Bagendit itu adalah adanya di sebelah utara kota Garut. Jadi cerita Situ Bagendit berasal dari kota Garut, Jawa Barat. Nah, untuk tugas anak-anak buka buku Prima PH, mohon maaf, buku tematik 4H, halaman 39 dan sampai 40. Di sana anak-anak akan melihat cerita Malin Kundang. Silahkan anak-anak baca cerita ini. Cerita Malin Kundang itu dari Sumatera Barat ya. Setelah dibaca ceritanya, maka anak-anak tuliskan unsur ceritanya, yaitu tema cerita, latar cerita, tokoh cerita, amanat, dan alur cerita. Setelah itu anak-anak nanti foto tugasnya ditulis, kemudian nanti dikirimkan pada ibu guru wali kelasnya masing-masing. Nah, anak-anak, selesai ibu guru menerangkan tentang unsur-unsur cerita. Tadi contohnya adalah cerita Situ Bagendit. Sehat selalu ya, dan semangat terus untuk belajar. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu anak-anak. Assalamualaikum.